Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap baik-baik saja di sana. Jadi kesempatan kali ini kita bakal coba untuk bikin topologi nih ya. Kita konfigurasi sebuah router RB951UI2 HND. Topologinya kurang lebih seperti ini. Kita kasih mati wifi-nya dulu. Jadi Ether 2-nya sebagai klien, DHCP klien ini sebagai gateway, Ether 2-nya, Ether 3-nya sebagai LAN, dan setting statik. Untuk WLAN-nya atau wireless-nya bawaannya itu kita setting sebagai access point yang SID-nya hotspot nama kursi, key-nya atau password-nya itu tanggal hari ini. Lalu dia menggunakan DHCP server ya, supaya nanti kliennya langsung connect gitu. Sebelumnya kita coba masuk ke Mikrotik dulu. Jadi saya kemarin ada setup Mikrotik yang baru buka. Jadi ini masih settingan standar yang 881 ini. Jadi kalau Mikrotik standar biasanya 881 ini. Jadi pertama kita coba untuk reset dulu ya. Jadi konfigurasi yang sudah berjalan ini, settingan pabrik ini kita coba untuk hilangkan dengan cara kita masuk ke sistem, lalu masuk ke bagian reset configuration. Oke, sistem reset configuration. Setelah itu kita centang no default configuration, lalu kita klik reset configuration. Jadi no default configuration ini opsi dimana kita ngereset kosong gitu, bukan bawaan pabrik. Kalau misalkan kita nggak dicentang, berarti dia ngereset bawaan pabrik seperti ini gitu, defaultnya gitu bawaannya. Jadi kita mau centang supaya konfigurasinya hilang semuanya dari nol semuanya gitu. Kita coba centang ini lalu kita reset configuration. Ini ada konfirmasi reset configuration. Do you want to reset all your configuration and reboot? Yes. Oke, kita tunggu aja ya. Di topologi kurang lebih seperti ini. Ether 2, Ether 3 ini pakai dua kabelan, lalu LAN-nya, wireless LAN-nya itu kita setting sebagai access point. Kita tunggu saja sampai dia terdeteksi di inbox lagi. Oke, sudah ada ya. Kita masuk dengan MAC address, coba connect. Oke, dia seperti ini, kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan kita masuk terminal lalu kita coba ketik ekstrak untuk cek konfigurasi, dia cuma konfigurasinya kurang lebih seperti ini saja. Nah itu sih, tidak ada. Jadi step by stepnya sudah saya buat. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu topologinya seperti apa ya. DHCP server, dia di sini masuk ke Ether 2 sebagai DHCP client, masuk sebagai WAN. Oke, Ether 3-nya sebagai LAN. Ini wifi-nya kita buat sebagai WLAN juga. Oke, sini. Untuk rangkumannya saya sudah buat seperti ini di bawah. Notes-nya ini. Jadi WAN-nya, World Area Network atau internet, itu masuk di Ether 2. Itu kita setting DHCP client serta DNS serta gateway. Oke, nanti untuk LAN-nya, local area network-nya kita taruh di Ether 3 dengan IP. Di sini keterangannya 10.10.10.10x.1. Ini statik. Ini nomor kursi. Jadi saya tetapkan nomor kursinya di sini 22. DHCP-nya ini enggak, no ya. Ini statik atau manual. Ini enggak usah pakai. Nah, untuk WLAN-nya atau wireless-nya, wireless local area network atau wifi ya gitu ya. Jadi kita setting 20 10 10 20 10.1/24. DHCP-nya yes, kita setting nama wifi-nya hotspot nomor kursi, nanti kita mungkin ubah jadi hotspot 22. Tanggal hari ini kita ubah jadi 28/10/2022. Oke, pas. Oke, jadi yang pertama kita ngapain? Setup internet and gateway. Jadi kita coba set dulu DHCP client atau set manual IP. Kita coba set client ya, soalnya di sini sesuai topologinya dia client. Jadi kita masuk ke inbox,
kita masuk ke IP DHCP client. Oke, IP DHCP client. Habis itu kita tambah interface ini, interface menuju yang diminta ya gitu. Jadi contohnya di sini yang masuk ke MikroTik DHCP client-nya Ether 2, jadi kita taruh sini Ether 2. Di sini kita centang peer DNS, NTP sama add default root. Nah, itu aja, kita coba. Oke. Kita coba tunggu. Oke, IP-nya sudah dapat 2/192.2.7/24 ya, sudah bound. Jadi kalau misalkan masih di sini tulisannya searching nggak dapat, kemungkinan DHCP servernya mati atau nggak kecolok dengan betul gitu. Ini sudah ada ya. Jadi kita masuk di IP address untuk memastikan ini sudah ada. Ini D di sini dinamik ya, artinya ditambahkan secara otomatis karena settingan DHCP client ini. Jadi masuk di DHCP client tadi, kita coba lihat lagi. Ini kita centang use peer DNS gitu ya. Ini maksudnya kita meminta DNS dari si servernya gitu. Jadi kalau misalnya untuk memastikan lagi, kita masuk di IP di DNS ya. Nah, di sini ada dynamic server. Ini yang diberikan oleh si DHCP servernya gitu. Nah, kita juga pakai use peer NTP. Nah, itu network time protocol, jadi dia sinkronasi waktu. Kalau servernya ada berarti dia bisa mensinkronasi, kalau tidak ada berarti dia nggak sinkron waktu. Kita klik kanan di sini ya, time, kita lihat. Oke, waktunya sudah sinkron sepertinya. Langsung di date juga. Pas itu di tanggalnya berarti kita update lagi ke 28. Oke, pas 28. Ya sudah. Kita masuk ke step lagi. DNS client set. Ini sudah ya, karena satu kali DHCP client. Lalu yang ketiga ini tes koneksi internet. Jadi sebelum lanjut lagi, upayakan tes dulu koneksi internetnya gitu. Kita bisa menggunakan tools ping, lalu ketikan 888 DNS-nya Google. Oke, misalkan gambarnya seperti ini ya. Ada sequence 1 sampai sekian, lalu ada host, lalu ada time, ada size juga. Berarti ini connect. Kalau misalkan nggak connect gimana? Nah, kita coba kasih mati DHCP lainnya dulu ya. Nah, seperti ini, no host to no root to host gitu, atau timeout gitu. Kita coba DHCP lain, kita coba nyalakan lagi. Nah, sudah masuk. Jadi tahap pertama kita sudah selesai. Nah, yang ketiga aman. Nah, kedua membuat NAT untuk klien mengakses internet. Jadi kita membuat NAT itu masuk ke IP firewall NAT ya. Setelah itu kita tambah chainnya source NAT. Di sini out interface-nya yang menuju ke internet itu port berapa gitu internetnya. Nah, kita pakai port 2. Ini source NAT, out interface Ether 2 karena yang menuju ke internet itu Ether 2. Lalu setelah itu kita masuk ke action, lalu kita ubah actionnya menjadi masquerade. Setelah itu kita oke. Pain. Nah, kenapa nanti ini dibutuhkan gitu? Misalkan masih ada pertanyaan seperti itu. Ini kan misalkan modem ya. Ini router kita, terus ini klien di bawahnya. Oke, seperti itu. Ini masuk. Nah, kalau tidak ada NAT, itu koneksi masuk bisa. Cuman asalkan routing antara di sini dan di sini itu bisa mendukung ini gitu. Kalau misalnya nggak ada gimana? Kita cuma manfaatkan NAT yang di sini berarti gitu. Jadi misalkan koneksi klien mau keluar, itu bisa terwakili dengan interface di sini gitu, maupun IP di sini. Itu fungsinya NAT. Jadi bisa keluar ke internet begitu. Jadi kalau tidak ada NAT, kemungkinan besar dia bisa pergi tapi nggak bisa pulang gitu, karena dari sini aja udah nggak tahu lokasi ini di mana gitu, karena dia kenal cuma yang di sini doang. Seperti itu. Jadi dia bisa pergi tapi nggak bisa pulang karena jalur baliknya nggak ada gitu. Hanya perlu NAT di sini nanti keluar. Nah, ketika balik ke NAT baru dibalikin lagi ke klien begitu. Nah, di sini kita pakai masquerade ya. Jadi requestnya nanti dihandle oleh si port di sini atau IP-nya di sini gitu. Oke, sudah ada ini.
Ya, kita tambahkan tadi, tambah ke general, lalu chainnya srcNAT, out interface-nya ether 2, lalu actionnya masquerade seperti itu. Selanjutnya kita coba cek lagi topologi yang ada, ether 3. Oke, IP-nya 10.10.10 x1/25 static x nomor kursi. Kalau di sini catatan saya udah tulis 22 ya. Jadi kita kalau mau tambahkan IP bisa masuk ke tab IP di sini, lalu address, ses, lalu kita tambahkan. IP-nya sesuai yang di topologi ya. 10.10.10 22.1.25. Nah, kita lihat lagi di note saya tadi. Udah static manual, kita ubah interface-nya di ether 3. Kita oke. Nah, untuk tahap yang ether 3 sudah selesai ya, tinggal setting di komputer atau di PC kita masing-masing. Kita coba setting control panel, lalu masuk ke bagian network and internet atau view network status text juga boleh. Di sini lalu kita masuk ke Ethernet di sini. Nah, setelah itu masuk di properties, lalu masuk di Internet Protocol version 4. Kita klik 2 kali maupun properties sama aja. Lalu kita isikan IP di sini sesuai dengan perintahnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini 10.10.221 berarti kliennya tuh bisa 10.10.222 sampai berapa ya, kalau 25 24 256 26 128 24 128 berarti 2 sampai 2 tambah 10 10 22 28 27 itu IP bisa digunakan gitu. Jadi kita pakai yang ini aja, kita paste di sini 10 10 222, lalu subnet maxnya kalau slash 255 itu 255 128 gitu. Kalau misalkan yang mau cari tahu ini nanti kita bahas di satu video sendiri, soalnya mungkin agak panjang. Nah, di default gateway ini isikan IP routernya. Nah, gateway di sini maksudnya seperti ini. Kita ada modem tadi, terlagi klien. Koneksi ini, koneksi ini. Nah, jadi gateway yang dimaksud itu seperti ini. Klien kalau mau keluar itu kemana? Ya ke sini gitu. Nah, IP di sini kebetulan adalah 10.10 20 10.10 22 1 gitu kan. Jadi kita isikan 10 10 22 1. Jadi jangan isi gateway-nya di sini maupun di sini, nggak bisa gitu ya, mesti di sini. Oke. Seperti itu gampangnya. Nah, untuk DNS-nya kita bisa isikan 10 10 221 si routernya sendiri maupun 88 itu bebas. Jadi DNS ini fungsinya untuk merubah domain menjadi IP gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai ini berarti kita bisa connect internet tapi tidak bisa mengakses domain gitu. Oke, kita coba oke dulu, lalu kita close. Oke, kita close lagi, kita buka CMD ya. CMD, kita coba ketik ipconfig. Oke, ini ya, Ethernet adapter Ethernet connection specific DNS suffix 0. IP version address-nya sesuai yang saya setting tadi. Subnet max-nya sama, gateway-nya juga sama. Kita coba ping ke routernya dulu. Oke, tembus ya. Oke, kita coba ke internet langsung, contohnya 888. Kita tembus juga. Kita coba ketik ping google.com. Oke, tembus juga ya. Nah, misalnya kalau nggak pakai DNS bagaimana gitu, kita coba hapus DNS yang kita pasang tadi, masuk ke properties lagi,
lalu kita masuk ke IP protokol version 4 lagi, kita coba hapus semuanya seperti ini. Nah, kita coba lihat apakah masih bisa. Ketik ipconfig, langsung saja ping google.com, sepertinya masih ada, tidak ada. Ping request could not find host google.com, please check name and try again. Ini karena DNS nya tidak ada gitu, jadi sistem untuk mencari domainnya tidak ada gitu, servernya, jadi kita perlu isi. Terus kalau misalkan ping 88 tembus gak? Oh, tembus dong, nah dia bukan domain di IP gitu. Kita pasangkan saja DNS nya. Yaitu versi 4, kita isikan lagi 10.221.888. Oke, terus coba ping lagi ke Google. Oke, udah bisa ya. Kita lanjut ke bagian WLAN. Jadi kalau catatan saya itu kita setting nama SID dan password, setting IP interface untuk client WiFi, kita buat DCP di interface menuju client WiFi gitu. Di double. Oke. Pertama kita coba masuk ke settingan WiFi yang SID. Kita masuk ke Winbox lagi, masuk di bagian wireless, kita klik 2 kali WLAN 1, baru kita masuk ke menu wireless. Nah, di sini yang penting, kalau semisal Mikrotik teman-teman nggak ada WLAN 1, kemungkinan besar itu memang Mikrotiknya tidak ada WiFi nya gitu. Nah, terus ini kita ubah settingan modenya sebagai HP bridge gitu. Nah, setelah itu kita sesuaikan SID-nya sesuai dengan yang tadi gitu. Dan di sini seperti yang saya set hotspot 22. Oke. Saya copy, saya paste di sini. Setelah itu kita apply. Setelah itu enable ya. Jadi nyala seperti ini. Nah, untuk sekarang sepertinya dia passwordnya masih open ya, masih belum connect. Jadi kita mesti buat dulu passwordnya di menu security profile, lalu kita tambahkan sistemnya key. Ini namanya bebas ya, ini modenya dynamic. Kita centang cukup WPA PSK sama WPA2 PSK. Lalu ini di bawah ada kolom WPA preset key, dua ini harus sama. Jadi kalau misalkan nggak sama nanti kemungkinan nanti ada kendala gitu. Tinggal copy saja password ini, lalu kita paste di sini seperti itu. Lalu kita coba OK. Di sini sudah ada item baru ya, name key, adanya dynamic key, authentication-nya WPA PSK WPA2 PSK. Ini cache shipper-nya pakai ASCCM, group shipper-nya sama. Ini preset WPA preset-nya yang tadi yang kita isi gitu. Nah, untuk implementasi ke WiFi-nya bisa ke masuk ke interface lagi, klik 2 kali lagi, masuk ke kolom wireless. Setelah itu cari security profile, kita klik dan pilih key. Setelah itu apply. Dengan begitu WiFi yang kita setting tadi sudah berpassword ya gitu. Setelah itu kita coba cek ke catatannya lagi. Setting WiFi, SSID dan password WiFi sudah, set IP interface untuk client WiFi. Jadi kita untuk set IP bisa masuk ke IP addresses, baru kita tambah sesuai permintaannya. Saya lihat catatan saya 10 10 20 10 24. Nah, untuk pastikan lagi kita bisa masuk ke di sini ya. Oke, sini ada ternyata. Oke, kita paste di sini. Interface-nya jangan lupa ke WLAN 1 ya, wireless LAN. Kita oke. Seperti itu. Jadi alamat IP-nya sudah ada ya, yang untuk WLAN 1. Setelah itu kita buat apa lagi? Kita cek di sini. Buat DHCP server interface menuju WiFi client. Oke, cara bikinnya masuk di IP, DHCP server. Di sini ada DHCP setup. DHCP setup ya. Jangan tambah DHCP setup. Setup, kita pilih interface-nya. Masuk ke WLAN 1. Lalu kita next saja. Ini upayakan network di sini sama dengan apa yang kita isi di sini gitu. Kayaknya salah. Betul. Oh betul.
Jadi kalau misalkan kita isi 10, 20, 10.1, 1.4, di sini upayakan networknya betul ya, sama gitu. Jadi kalau misalkan cek networknya bisa di sini ya, di networknya 10, 20, 10.0, kita pakai /24. Next, ini gateway-nya, gateway seperti tadi ya, sama. Oke, ini give out addresses to give out, jadi ini IP yang keluar dari MikroTik-nya gitu. Dari 2 sampai 254. Kita next lagi. DNS yang diberikan ke klien. Oke, next saja ya, sesuai dengan ini. Atau mau diganti pakai IP ini juga boleh, 10 gitu. Coba next lagi. Ini live stream. Jadi ini waktu sewa ya. Dan next saja. Oke, sudah ada. Kenapa merah? Karena interface-nya belum running. Kenapa belum running? Karena belum ada yang connect begitu. Kita coba kasih connect ya. Kasih connect wifi-nya. Oke, kita masuk ke konfigurasi WiFi. Kita cek apakah ada WiFi yang kita setting tadi. Hotspot 22 ada ya. Lalu kita beri password sesuai yang tadi. Yang tadi itu apa ya? Oh ini 28 10 2022. Oke, sambungkan. Oke, sudah berhasil di sini. Untuk di MikroTik kita bisa lihat di DHCP list. Oke, sudah ada ya, -9. Untuk di log juga sepertinya sudah ada ya, ini. Dan yang tadinya kita WLAN ini yang tidak ada logo, sekarang sudah ada logo ya, artinya running. Dan untuk DHCP servernya yang tadi kita lihat merah, sudah tidak gitu. Untuk pengetesan bisa kita buka YouTube di handphone, buka channel saya. Oke, bisa kebuka ya. Oke, aman berarti di sini. Kita tes lagi di laptop. Oke. Di laptop kita bisa langsung ke browser kesayangan Anda. Jadi saya pakai Google Chrome di sini. Kita coba masuk ke google.com. Ya, coba lihat berita hari ini. Di versi 6 Google. Ini sudah berjalan ya, normal. Oke, ini udah jadi aman. Lihat, sini juga kelihatan ya, normal jalan. Jadi untuk topologi ini sudah selesai. Di 9 tinggal nanti testing. Oke. Untuk DNS server di MikroTik, kalau misalkan kita mau ubah DNS-nya langsung ke MikroTik-nya, kita harus nyalain ini ya, kalau remote request. Kalau enggak berarti nggak bisa, dia nggak nyediain DNS gitu. Yang tadi untungnya kita isikan DNS-nya itu 2. Jadi kita masuk ke DNS, kita coba centang long remote request ya. Setelah itu kita coba ping Google. Oke, sudah jadi ya. Jadi untuk settingan DNS-nya kita coba ubah. Tadi kita hilangkan 88 di sini. Ini cukup pakai 10.221. Kalau misalnya kita kasih mati, kita coba ping lagi menggunakan domain. Masih jadi. Kita coba ketikkan IP plus DNS untuk menghilangkan DNS ya yang nyangkut. Oke. Kita coba cek, kita hapus juga. Jadi di sini, oke. Kita coba klik. Oke, sudah bisa ya. Nah, kita coba kasih allow. Oke.
coba lagi. Oke, sudah bisa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung dengan topologi ini konfigurasinya, atau mau konfigurasi lain yang saya mau coba lagi, boleh. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.